Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Sugiyarti, kelas D Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjawab soal manajemen keuangan. Yang pertama yaitu, menurut Anda bagaimana menyadarkan masyarakat pentingnya menurunkan perubahan iklim atau menghentikan perubahan iklim? Dalam menyadarkan masyarakat pentingnya menurunkan perubahan iklim atau menghentikan perubahan iklim yaitu 1. Mengurangi penggunaan kendaraan motor pribadi. Pemanasan global utamanya disebabkan oleh meningkatnya kadar gas karbon dioksida atau CO2 di udara. Salah satu sumber karbon dioksida terbesar adalah pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor. Bila semakin banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi, maka akan semakin banyak pula emisi karbon dioksida yang dihasilkan. Oleh karena itu, penggunaan kendaraan bermotor ini perlu dikurangi. Alternatif yang bisa digunakan misalnya kendaraan umum, kereta api listrik yang mampu mengangkut orang dalam jumlah banyak sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Plastik merupakan polimer buatan yang dibuat dari bahan hasil pengolahan minyak bumi. Pembuatan plastik juga menghasilkan gas karbon dioksida, sama seperti pembakaran minyak bumi. Demikian juga pengolahan sampah plastik dengan pembakaran juga menghasilkan karbon dioksida. Karena itu, mengurangi penggunaan plastik merupakan salah satu cara penting mengurangi emisi gas karbon dioksida. Yang ketiga yaitu meningkatkan daur ulang. Plastik dan sampah lain bila dibakar akan menghasilkan polusi termasuk gas karbon dioksida. Bila kita melakukan daur ulang, polusi ini dapat dikurangi, demikian juga efek pemanasan global. Yang keempat yaitu mengurangi lampu pada siang hari. Mengurangi penggunaan listrik pada siang hari, misalnya dengan mematikan lampu pada siang hari, yang sangat membantu mengurangi emisi karbon. Ini karena tenaga listrik banyak dihasilkan dari pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil seperti gas bumi dan batu bara. Pembangkit listrik ini membakar gas atau batu bara dalam jumlah yang besar dan akibatnya menghasilkan emisi yang besar pula. Dengan mengurangi penggunaan listrik, kita membantu mengurangi bahan bakar yang diperlukan untuk menghasilkan energi listrik. Yang kelima yaitu menggunakan sumber energi terperbaharuan. Seperti yang di atas, listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil dan menghasilkan gas karbon dioksida. Karena itu, kita bisa mengurangi emisi karbon dioksida dengan menggunakan sumber alternatif terperbaharuan, seperti panel surya. Dengan panel surya, kita bisa mendapatkan energi matahari yang tidak akan habis dan terbebas polusi. Maka dari itu, kita menggunakan sumber energi terperbaharuan agar kita terbebas dari polusi. Yang kedua yaitu, menurut Anda, bagaimana carbon trading dapat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia? Carbon trading dapat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia karena dampak dari pencemaran udara berbahaya bagi kesehatan manusia serta kerusakan alam. Penyebab dari pencemaran udara adalah dari pertumbuhan aktivitas ekonomi manusia dan urbanisasi yang cukup tinggi, utamanya pada perkotaan, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia, terutama bencana yang diakibatkan kerusakan lingkungan menyebar. Perubahan iklim secara global tentu saja akan mempengaruhi tanaman juga.
Produktivitas dan perkembangan hama serta penyakit tanaman akan mempengaruhi ketersediaan air dan distribusi sektor penyakit manusia. Dalam jangka panjang, ketahanan pangan dan air yang dibutuhkan makhluk hidup akan terganggu dan manusia kehilangan sumber kehidupannya. Perubahan iklim dan peningkatan suhu secara global tersebut dikarenakan banyaknya pelepasan karbon ke udara. Karbon tersebut salah satu berasal dari sisa pembakaran yang dihasilkan industri maupun rumah tangga. Pembukaan lahan secara global dalam waktu 20 tahun terakhir mengakibatkan terlepasnya 1,65 GT karbon per tahun. Lebih dari 80% berasal dari negara berkembang, dan Indonesia sendiri menyumbangkan 9%, 0,115 GT karbon dengan kemampuan penyerapannya 0,110 GT karbon. Dunia pun tidak tinggal diam. Hal itu harus diatasi dengan cara mengurangi emisi dari sumbernya dan juga meningkatkan kemampuan penerapan. Negara-negara maju bersepakat menekan emisi mereka ke tingkat 5% di bawah tingkat emisi 1990. Target itu dicapai dalam periode komitmen pertama antara 2008 sampai 2012. Sejak itulah berkembang tren baru perdagangan karbon atau carbon trade. Hal ini merupakan yang sangat baik untuk memanfaatkan potensi alam, tentunya dengan cara lain selain menebang pohon. Berdasarkan data ADB, GEF, UNDP menunjukkan Indonesia memiliki kapasitas reduksi karbon lebih dari 686 juta ton yang berasal dari pengolahan hutan. Dengan itu bisa meningkatkan kesejahteraan dan dampak yang positif bagi perekonomian dan sosial. Dan hal ini merupakan peluang yang sangat baik untuk memanfaatkan potensi alam dalam carbon trade yang ada di Indonesia. Demikianlah hasil dari tugas saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.